Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil kali ini adalah salah satu yang sangat akrab bagi kita. Injil kali ini adalah kisah penampakan malaikat kepada Maria dan wahyu kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Saudara-saudari, setiap kali saya mendengar atau membaca Injil ini, saya bertanya-tanya bagaimana reaksi Maria terhadap penampakan malaikat itu, dan terlebih lagi bagaimana reaksinya terhadap warta malaikat bahwa Maria akan memiliki putra. Lukas mengatakan bahwa Maria sangat terganggu dengan berita malaikat Tuhan itu. Apa artinya semuanya ini? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang akan ia katakan kepada Yosef? Hal ini terlalu sulit untuk dia percaya. Apakah dia akan mempercayainya atau menolaknya? Saudara-saudari, tempatkanlah diri Anda pada tempat Maria. Bagaimana reaksi Anda? Bagaimana Maria menjelaskan situasinya kepada Yosef? Apakah dia akan marah dan terhina? Apakah dia akan menolaknya? Namun Maria harus menceritakan kisah ini padanya. Kalau tidak, dia akan menarik kesimpulannya sendiri dan secara alami percaya bahwa Maria telah bersama pria lain. Saudara-saudari, bayangkan badai emosi yang dialami Maria muda ini. Namun entah bagaimana Maria bisa mempercayai Tuhan dan dia setuju. Saya percaya bahwa hubungan pribadi Maria dengan Tuhanlah yang memampukan Maria untuk percaya dan mengatakan ya pada panggilan Tuhan untuknya. Maria pasti mempercayai Tuhan dalam segala hal, bahkan dalam situasi yang tidak nyata dan menakutkan ini. Kadang-kadang Yesus dan kehidupan memberi kita situasi yang sulit atau menyakitkan, yang membangkitkan badai emosi dalam diri kita. Bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita marah, takut, atau cemas? Atau apakah kita hanya menjauhkan diri dari Tuhan? Jika demikian,
Apakah kita bekerja dan berdoa untuk mempercayai Tuhan dan juga untuk mengatasi ketakutan dan kemarahan kita? Saudara-saudari, pada akhirnya apakah kita menjadi percaya bahwa Tuhan beserta kita dan Tuhan akan membimbing dan menganugerahkan kita? Kita perlu menjaga diri kita tetap berpijak pada Tuhan yang kita kenal dan imani. Jika kita melakukan ini, maka kita benar-benar dapat percaya bahwa kita memiliki anugerah, kekuatan, dan kepercayaan yang kita butuhkan. Dan ini akan membawa kita pada kedamaian. Tuhan akan memberi kita kedamaian. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.